Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kami dari kelompok 5 dalam video ini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengevaluasi perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardelia Rizcahyati, yang kedua ada Muhammad Haikal Hilmi, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Hasanuddin Nizan, yang keempat ada Rosmalia, yang kelima ada Siti Aminah, yang keenam ada Siti Beauty Nadira Ahmad. Di dalam materi ini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Poin yang pertama ialah kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Poin yang kedua ialah puncak kejayaan pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Poin yang ketiga, perkembangan, peradaban, dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Damaskus. Dan yang terakhir ialah kemunduran Daulah Umayyah di Damaskus. Masuk kepada poin yang pertama ialah kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah di Damaskus. Berbagai kebijakan diambil semasa pemerintahan Daulah Umayyah di Damaskus. Sedikit banyak berdampak kepada kemajuan dalam berbagai bidang. Muawiyah dan keturunannya tidak saja dikenal sebagai pahlawan dalam ekspansi besar-besaran dunia Islam, tetapi juga dikenal sebagai pembaharu, baik dalam bidang politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan. Berbagai kebijakan penting pada masa Daulah Umayyah antara lain: yang pertama, penduduk-penduduk di luar Jazirah Arab sangat memerlukan berbagai penjelasan secara sistematis dan kronologis tentang Islam dan ilmu-ilmu yang berkembang saat itu, hadis, tafsir, fikih, usul fikih, ilmu kalam, tarikh, dan sebagainya. Yang kedua, menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa umat dan berlaku bagi pengembangan administrasi, pemerintahan maupun keilmu nilaiannya. Yang ketiga, mengangkat keturunan orang-orang Arab sebagai pemimpin di seluruh wilayah yang berhasil mereka taklukkan. Selanjutnya, perkembangan peradaban masa Daulah Umayyah mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan sampai pemerintahan Hisham bin Abdul Malik tahun 660 Masehi sampai 743 Masehi. Kemajuan-kemajuan tersebut meliputi berbagai bidang berikut. Yang pertama, bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan semakin berkembang setelah bangsa-bangsa Persia, Syria, dan negeri lainnya masuk Islam. Terjadi akulturasi budaya dan perkawinan silang di antara mereka. Pada masa ini ada dua aspek pengetahuan yang berkembang, yaitu ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua, bidang ekonomi dan administrasi pemerintahan. Dengan meluasnya wilayah yang ditaklukkan, maka memungkinkan eksploitasi potensi ekonomi dan sumber daya alam semakin besar. Keadaan itu berimbas kepada semua biaya operasional di setiap provinsi dipenuhi dari pemasukan lokal, seperti untuk urusan administrasi lokal, belanja tahunan negara, gaji pasukan, dan berbagai bentuk pelayanan masyarakat lainnya. Dan sisanya dimasukkan ke dalam kas negara Daulah Umayyah yang sudah membentuk beberapa organisasi ketatanegaraan seperti An-Nizamul Siyasi yang disebut sebagai organisasi politik, terus ada An-Nizamul Idari sebagai organisasi tata usaha, dan An-Nizamul Mal organisasi keuangan, serta ada An-Nizamul Harbi organisasi pertahanan, dan An-Nizamul Qadai yaitu organisasi kehakiman. Next, yang ketiga itu adalah di bidang pembangunan kota. Pusat peradaban pada masa Daulah Umayyah di Damaskus terletak di beberapa kota sebagai berikut. Yang pertama, tentunya ada di kota Damaskus. Di mana kota Damaskus ini menjadi pusat pemerintahan Islam sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa itu, Damaskus menjadi kota paling besar dan paling megah di wilayah pemerintahan Islam. Kota Damaskus memiliki 8 pintu gerbang yang dilengkapi dengan menara tinggi. Pada masa Al-Walid, kota Damaskus dipercantik lagi dengan berbagai fasilitas umum sehingga menjadi buah bibir pada masa itu.
Yang kedua, ada kota Quirawan. Di mana kota Quirawan ini dibangun oleh gubernur Afrika Utara, yaitu Uqbah bin Nafi al-Fihri yang diangkat oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, Uqbah ini membangun Quirawan sebagai benteng perlindungan bagi pasukan tentara kaum muslimin dan harta kekayaannya dari serangan musuh. Quirawan yang terletak jauh dari pantai menjadikan kaum muslimin merasa aman dari serangan tentara Romawi. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama ada bidang kedokteran. Ahli kedokteran pada masa Daulah Umayyah adalah Abu Al-Qasim Al-Jahrawi. Beliau dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Karyanya yang berjudul Al-Ta'rif Liman Al-Jazaan, Al-Ta'rif yang pada abad 12 diterjemahkan oleh Gerald of Trenoma dan dicetak ulang di Genoa pada tahun 1497 Masehi. Yang kedua ada bidang sejarah. Salah satu tokoh terkenal dalam bidang sejarah antara lain Abu Bakar bin Umar atau nama lainnya Ibnu Qitiyah dengan karyanya yang berjudul Tarik Iftitah Al-Andalus, Abu Marwan Abdul Malik bin Habib dengan karyanya yang terkenal berjudul Al-Tariq. Yang ketiga, ada bidang ilmu-ilmu naqd yang diantaranya ada ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Yang keempat, ada bidang bahasa dan sastra. Tokoh terkenal pada masa ini yaitu Abu Amir Abdullah yang karyanya dalam bentuk prosa yang berjudul Risalah Al-Awabi wa Al-Jazawi, Kailf Al-Dak wa Azar Al-Shaq, dan Hanud Atar. Ali Al-Qol karyanya yang terkenal Al-Amali, dan Al-Nawadir Abu Amr Ibnu Muhammad dengan karyanya Al-Aqd Al-Farid. Dan yang terakhir ada bidang kimia. Ahli kimia terkenal pada masa Daulah Umayyah ini adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Famas. Beliau mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan yang merupakan dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kelima, ada bidang arsitektur. Salah satu orientasi pemerintahan Daulah Umayyah adalah pengembangan wilayah kekuasaan. Orientasi ini tidak kemudian merupakan kemajuan-kemajuan dalam bidang yang lain. Perkembangan ilmu pengetahuan berjalan dengan sangat pesat. Demikian juga perkembangan dalam bidang seni arsitektur. Salah satu kemajuan seni arsitektur yang dicapai pada masa Daulah Umayyah adalah berdirinya Masjid Umawi di Damaskus dan Masjid Baitul Maqdis di Yerusalem, atau yang terkenal dengan Kuba yang didirikan pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang keenam, ada bidang militer. Pada masa ini, kemajuan militer bangsa Arab telah mencapai kemajuan signifikan. Mereka mempelajari berbagai ilmu kemiliteran dari berbagai ekspedisi militer yang mereka lakukan, termasuk dari metode militer Romawi. Muawiyah melakukan perbuatan perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahannya dengan mengandalkan angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor berikut diantaranya yang pertama, adanya sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Nah, yang kedua, adanya latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi pada masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir, maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga, yaitu pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara Arabia Utara atau Bani Qais
dan Arabia Selatan atau Arabia Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas ditambah dengan keampuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan tersebut. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Yang kelima, yaitu penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah, dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh kekuatan politik dinasti Bani Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi.